Kopi. Nah, sedikit kopi ada. Oke, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian pernyataannya berupa pernyataan universal, dibuat dengan bentuk positif. Kemudian diharapkan sedikit saja agar mudah diingat dan sesuaikan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dan yang terpenting adalah semua warga kelas itu ikut dilibatkan. Peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Di sini ada peraturan dan ada nilai kebajikan yang dituju. Oke, kembalikan barang di tempatnya. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang dituju? Kerapihan, ketertiban, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kerukunan, kedamaian bisa. Iya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya berarti kedamaian bisa ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian menunggu giliran. Disiplin. Ketertiban bisa. Dilarang merokok. Kesehatan. Menggunakan masker. Kesehatan. Berjalan di koridor kelas. Ketertiban, keselamatan juga bisa. Gunakan helm saat bersepeda motor. Keselamatan. Iya betul Bapak Ibu. Kembalikan barang ke tempatnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Menghormati, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan dan menghormati. Dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan. Bergantian menunggu giliran, menghormati dan empati. Dilarang merokok, kesehatan, menghormati. Kemudian menggunakan masker itu untuk kesehatan dan keamanan. Berjalan di koridor kelas, keamanan dan keselamatan. Gunakan helm saat bersepeda motor, keselamatan. Ya, di sini ada contoh keyakinan kelas. Klik linknya Pak. Ini adalah contoh aplikasi bagaimana menerapkan keyakinan kelas. Ini contohnya membuat dan menyepakati keyakinan kelas. Saya akan sedikit saja menjelaskan. Jadi di kelas saya ini kita membuat kesepakatan dari seluruh peserta didik di kelas dan mereka yakin apabila nilai kesepakatan tersebut dijalankan maka nilai-nilai kebajikan yang didambakan di kelas akan terrealisasi sehingga kelas menjadi tempat nyaman untuk belajar. Terus Pak, di sini seperti apa nilai keyakinannya? Mengapa ada peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan saat wabah COVID? Karena ada nilai kebajikannya. Yaitu tadi kesehatan dan keselamatan. Terus mengapa ada peraturan bergantian atau menunggu giliran serta mendahului orang tua. Dan disabilitas itu nilai kebajikannya menghormati orang lain, berempati. Kemudian di sini ada merumuskan keyakinan kelas. Di sini kita mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan tematik kepada anak didik di kelas tentang bagaimana suasana lingkungan yang kalian impikan, bagaimana interaksi di kelas antara murid dengan murid, bagaimana sih kita kalau berinteraksi dengan guru dan murid harusnya bagaimana. Nah, di situ dituangkan dalam aspirasi. Mungkin di sini mereka bagaimana kita menuliskan bagaimana suasana lingkungan yang kalian impikan. Nanti mereka bisa menuangkannya di sini.
lingkungan kelas yang mereka inginkan seperti apa maunya. Tidak berisik, bersih, tertib. Misalnya mereka boleh bawa HP atau saling menghormati, rapi, disiplin. Kemudian bagaimana yang interaksi di kelas yang kalian inginkan. Jadi kita di sini membangun kalimat positif, saling bekerja sama, kompak selalu, tidak membeda-bedakan, solidaritas, tidak egois. Kemudian bagaimana interaksi dengan guru dan murid yang mereka inginkan. Gak apa-apa, jadi kita juga sebagai guru tahu, misalnya anak murid, aku maunya bu guru nggak beda-bedain aku, nggak hanya memperhatikan dia aja. Kemudian gurunya harus asik, komunikatif, kemudian suka cerita pengalamannya, menghargai murid. Mungkin mereka juga, aku maunya belajarnya menantang, ada gamesnya bu, jadi lebih seru katanya. Oke. Jadi poin penting hasil diskusinya ini sudah dituangkan menjadi perumusan keyakinan kelas. Terus Pak, terus ya di sini adalah contoh-contoh terus penerapan diskusi tentang keyakinan kelas, dan di sini akhirnya terciptalah keyakinan kelas 2B, di mana ini adalah hasil kolaborasi dan diskusi antara guru dan murid tentang apa yang mereka inginkan dan apa yang ingin kita harapkan. Jadi kita berdua, guru dan murid ini berdiskusi tentang apa yang akan kita tanamkan atau apa sih yang ingin kita tuju nih nanti ke depannya. Biasanya hal ini kita lakukan di awal tahun ajarannya. Setelah itu mungkin nanti hasilnya bisa kita tempel di kelas masing-masing. Jadi setiap anak yang mungkin ada anak yang lupa mungkin tentang keyakinan kelas, kita bisa ingatkan kembali. Lihat di situ ada keyakinan kelas, jadinya saling mengingatkan. Kalau bukan gurunya, teman pun juga kadang-kadang bisa melakukan. Ayo itu tuh ada keyakinan kelas. Jadi kita sama-sama saling membuat mengingatkan dalam keyakinan kelas ini. Oke. Sudah, terima kasih. Selanjutnya Pak, keluar dari sini ya Pak. Ya. Nah, kembali ke yang utama tentang restitusi. Saya juga awalnya bingung, nggak tahu Pak restitusi apa. Tapi di sini kita belajar bersama-sama. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada peserta didik. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi atas masalah dan membantu peserta didik berpikir bagaimana memecahkan masalah tersebut dan tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga merupakan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat itu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, mungkin di sini nih kita bisa cari kira-kira anak ini punya masalah apa ya, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh dia, jadi sehingga dia menimbulkan masalah tersebut. Kemudian restitusi diri adalah cara terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan peserta didik kepada kelompoknya. Di sini ada segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada segitiga. Yang pertama yang paling dasar yang bawah, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah
adalah kita memvalidasi perilaku apa sih yang mereka perbuat dan apa alasannya. Kemudian yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Menanyakan keyakinan. Benar nih, kamu begini. Oke, jadi mungkin bisa dilihat dari contoh nanti. Silahkan Pak. Menstabilkan identitas. Yang pertama, tujuannya ini mengubah identitas anak dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Contohnya, contoh kalimatnya, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak, Ibu tidak tertarik siapa yang salah, tapi ingin mencari solusinya. Kamu memang berhak merasa seperti itu. Ini adalah kita menstabilkan identitas anak. Jadi kita tidak langsung ngejudge, tapi kita berikan kalimat-kalimat motivasi seperti ini. Jika kita mengatakan kalimat-kalimat seperti di atas, akan sulit atau bahkan hampir tidak mungkin anak tersebut tetap membangkang. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tujuannya ini memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena kamu melindungi sesuatu yang menurutmu berharga. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu bisa menambahkan sikap yang baru. Tahap ini menyarankan melanggar aturan adalah sikap yang baik. Maksudnya, nggak apa-apa kita melakukan kesalahan, tetapi guru memahami alasan yang mendasarinya. Jika ada anak bermasalah, kita tolak, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah itu. Namun jika kita pahami alasannya, kenapa dia melakukan sesuatu itu, maka dia akan merasa dipahami dan anak menjadi terbuka dan terjangkau. Dia akan cerita kepada kita. Kemudian langkah terakhir menanyakan keyakinan. Tujuannya ini menghubungkan dengan nilai yang diyakininya. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apakah tindakan ini sesuai dengan yang kamu yakini? Apakah nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apakah itu bayangan kita tentang kelas impian kita? Kamu maunya jadi orang seperti apa? Nah, jika pada tahap 1 itu tadi menstabilkan identitas dan tahap 2 validasi tindakan yang salah telah sukses dilakukan, maka siap dihubungkan dengan nilai yang diyakini dan berpindah menjadi yang mereka inginkan. Guru dapat membantu agar peserta didik tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan dalam penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Maaf, belum ada suaranya. Kencengin aja itu laptopnya.